Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu dengan judul Pelatihan dan Pengembangan Bahasa Jepang di LPK Yasui Abadi Purbalingga. Kelompok kami terdiri dari Lani Fariha dengan NIM 19102040038, Maya Latifah dengan NIM 19102040067, Fadila Ayu Regita Cahyani dengan NIM 19102040096, dan Muhammad Nur Hakim Al-Lughawi dengan NIM 19102040115. Materi yang pertama, pengertian manajemen sumber daya manusia. Arti manajemen ialah mengatur, mengelola. Sedangkan SDM artinya komponen yang utama yang sangat penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang berupa manusianya. Manajemen sumber daya manusia ialah upaya perusahaan untuk mengatur SDM yang dimiliki. SDM ini nantinya akan membantu perusahaan untuk mencapai sebuah tujuan. Maka dari itu, SDM harus dikelola dengan baik. Manajemen sumber daya manusia merupakan bidang manajemen umum yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Materi yang kedua, pengertian pelatihan dan pengembangan. Menurut Shimamura, pelatihan mengandung maksud proses belajar untuk meningkatkan wawasan pengetahuan dan keterampilan bagi sumber daya manusia. Pelatihan lebih terfokus dengan keahlian SDM-nya. Sedangkan arti pengembangan di sini ialah proses di mana karyawan menjalani program pelatihan. Pengembangan di sini lebih terfokus kepada penyiapan diri untuk menguasai keahlian yang baru, karena akan memegang pekerjaan yang berbeda dan menuntut tanggung jawab yang lebih besar. Nah, hubungan pengembangan SDM dengan produktivitas dapat dilihat dari hasil produksinya. Materi selanjutnya, profil LPK Yasui Abadi Purbalingga. LPK Yasui Abadi berdiri pada tahun 2014 yang didirikan oleh Bapak Ono. Bapak Wono merupakan salah satu mantan peserta magang IM Jepang Angkatan 93. LPK Yasui Abadi berlokasi di Jalan Handoko nomor 10, Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. LPK Yasui Abadi merupakan sebuah lembaga pelatihan, pembinaan sumber daya manusia, serta pertukaran tenaga teknik, terampil dalam menghadapi internasionalisasi perusahaan kecil maupun menengah, dengan tujuan untuk mengembangkan perusahaan kecil dan menengah di Jepang, serta ikut berperan dalam masyarakat internasional. Slide selanjutnya, sistem dan proses pembelajaran di LPK Yasui Abadi. LPK Yasui Abadi Purbalingga melatih para siswa-siswi lulusan SLTA D1, D2, D3, dan sarjana. Selanjutnya, program pembelajaran pelatihan dan pengembangan bahasa Jepang di LPK Yasui Abadi yaitu dimulai dari pendidikan dasar kurang lebih selama 1 bulan, seperti pengenalan huruf Jepang, hiragana, katakana, dan kanji. Selanjutnya, untuk proses pembelajaran rutin dilakukan dalam 1 minggu 5 kali pertemuan, yaitu dari hari Senin sampai hari Jumat. Dan untuk pengembangan fisik,
setiap hari Selasa sampai hari Kamis. Para siswa-siswi dididik untuk olahraga berupa lari, push up, dan sit up. 30 kali untuk laki-laki dan 15 kali untuk perempuan. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran selalu diadakan tes-tes atau ujian untuk mengukur dan mengetahui seberapa jauh para siswa-siswi memahami materi yang telah disampaikan. Materi selanjutnya yaitu kendala di LPK Yasui Abadi. 1. Masih kurang mengikuti arus zaman karena pembelajarannya masih manual, yang seharusnya sudah menggunakan teknologi yang canggih agar dapat memudahkan siswanya dalam memahami bahasa Jepang. 2. Untuk hubungan antara LPK Yasui Abadi dengan pihak Jepang, butuh orang yang benar-benar mahir dan memahami bahasa Jepang, yang nantinya orang tersebut yang akan mencari perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia dan diarahkan untuk mengambil siswa dari LPK Yasui Abadi. 3. LPK Yasui Abadi Purbalingga ini butuh orang sebagai penjembatan antara pihak LPK Yasui dengan perusahaan Jepang yang ingin mengambil tenaga kerja dari Indonesia. Kendala di sini selain butuh orang yang benar-benar menetap di Jepang, juga butuh orang yang benar-benar jujur dan loyal kepada pihak LPK Yasui Abadi. 4. Pada masa pandemi COVID-19 ini, proses belajar mengajar memiliki kendala yaitu dari izin dinas setempat yang sangat membatasi kegiatan dikarenakan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Selanjutnya, tujuan pelatihan dan pengembangan bahasa Jepang di LPK Yasui Abadi. 1. Sebagai pembinaan sumber daya manusia serta pertukaran tenaga teknik yang terampil dalam menghadapi internasionalisasi perusahaan kecil dan menengah Jepang. 2. Ikut berperan dalam mengembangkan masyarakat internasional. Dan yang ketiga, untuk menyalurkan tenaga kerja dan siswa-siswa yang berminat untuk bekerja di luar negeri, terutama di negara Jepang. Materi selanjutnya adalah kelebihan di LPK Yasui Abadi. Yang pertama, mendapatkan pengalaman mengenai cara berinteraksi di lingkungan kerja. Yang kedua, mengembangkan keahlian perorangan, terutama di bidang bahasa Jepang, sehingga memudahkan untuk bekerja langsung di Jepang. Yang ketiga, ada memperluas koneksi, terutama dalam memperoleh ilmu yang baru di bidang bahasa Jepang. 4. Memiliki fasilitas yang memadai, gedungnya besar, dan mempunyai 2 gedung yang ada di Rajawana dan Purbalingga. Yang kelima, terdapat fasilitas asrama, lapangan olahraga bagi para pelajar dan disediakan untuk makan sehari 3 kali. Yang keenam, para pengajar dan pelatih yang profesional lulusan sarjana bahasa Jepang dan memiliki pengalaman langsung bekerja di Jepang. Selanjutnya ada kekurangan di LPK Yasui Abadi. Kekurangannya yang pertama, membutuhkan waktu yang relatif lama dalam proses pelatihan. Yang kedua, masih kurangnya tenaga pengajar dan pelatih. Yang ketiga, belum banyak memiliki pelatih yang jujur dan bertanggung jawab serta memiliki komitmen yang tinggi. Yang keempat, ada kurangnya dalam proses pengembangan karena sumber daya manusia yang sebagai jembatan antara pihak LPK Yasui Abadi dengan pihak perusahaan Jepang yang ingin mengambil tenaga kerja dari Indonesia masih susah untuk dicari. Selanjutnya, berikut kami sajikan beberapa foto dari kegiatan yang ada di LPK Yasui Abadi, yaitu berupa latihan fisik dan tes bagi siswa-siswa untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan yang dimiliki siswa di LPK Yasui Abadi. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.